Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, IHSG itu adalah indeks yang mengukur kinerja harga saham seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ia seperti barometer pasar saham yang dimana naik turunnya indeks perusahaan tergantung pada sentimen investor, kondisi ekonomi, dan faktor lainnya. Nah, teman-teman, jadi kali ini kita akan mengulik apa saja faktor utama yang mempengaruhi fluktuasi IHSG dan isu-isu terkait fluktuasi IHSG tersebut. IHSG pertama kali diperkenalkan pada tahun 1982 dan dihitung berdasarkan kapitalisasi pasar dari sekitar 600-an saham terpilih. Indeks ini tidak hanya menjadi acuan bagi para investor domestik, tetapi juga menjadi acuan bagi investor asing yang ingin berpartisipasi dalam pasar saham Indonesia. Fluktuasi IHSG, baik itu penurunan atau kenaikan, dibagi menjadi dua faktor. Faktor-faktor itu terdiri dari faktor domestik dan faktor global. Mari kita bahas faktor domestik terlebih dahulu, yang dimana dia menjadi fondasi dari pasar saham kita. Faktor domestik yang paling signifikan adalah kondisi ekonomi makro Indonesia, seperti tingkat inflasi, pertumbuhan PDB, dan tingkat pengangguran. Misalnya, jika inflasi tinggi, bank sentral seperti Bank Indonesia mungkin menaikkan suku bunga acuan untuk menstabilkan harga yang pada gilirannya dapat membuat biaya pinjaman perusahaan lebih mahal dan mengurangi keuntungan mereka. Hal ini seringkali menyebabkan penurunan harga saham dan IHSG. Sebaliknya, jika ekonomi tumbuh pesat dan PDB yang meningkat, investor akan lebih optimis mendorong IHSG naik. Menurut penelitian terbaru, inflasi yang tinggi cenderung meningkatkan volatilitas IHSG, sementara suku bunga dan depresiasi rupiah bisa menekan indeks. Sebaliknya, ketika inflasi terkendali, suku bunga relatif rendah dan ekonomi tumbuh stabil. Hal ini memberi kepercayaan bagi investor, mendorong arus modal masuk dan mendukung kenaikan IHSG. Yang selanjutnya ada kebijakan moneter dan fiskal pemerintah dan regulator turut mempengaruhi. Kebijakan dari Bank Indonesia seperti penentuan suku bunga dan kebijakan pemerintah terkait stimulus fiskal, regulasi, atau dukungan sektor tertentu bisa membuat pasar bereaksi positif maupun negatif. Misalnya ketika BI menurunkan suku bunga atau ketika pemerintah mengumumkan stimulus ekonomi, maka sentimen investor bisa membaik mendongkrak IHSG. Kebijakan pemerintah juga berperan besar, misalnya program stimulus ekonomi selama pandemi COVID-19 pada tahun 2020 sampai 2021. Ini berhasil mendorong IHSG rebound dari level terendahnya. Namun, jika ada kebijakan yang tidak pro investor seperti pajak yang tinggi atau regulasi yang ketat, bisa memicu penjualan saham besar-besaran. Selain itu, laporan keuangan perusahaan-perusahaan terdaftar sangat krusial. Jika perusahaan seperti PT Bank Sentral Asia atau PT Telkom Indonesia melaporkan laba yang melampaui ekspektasi, harga saham mereka akan naik, yang secara langsung mempengaruhi IHSG. Di sisi lain, skandal korporasi atau gagal bayar utang bisa menyebabkan penurunan drastis. Faktor politik domestik juga tidak bisa diabaikan. Pemilihan umum atau penggantian pemerintahan seringkali menciptakan ketidakpastian yang membuat investor wait and see dan menekan IHSG. Misalnya menjelang pemilu 2024, volatilitas IHSG meningkat karena spekulasi tentang kebijakan ekonomi calon presiden. Tapi ada kekhawatiran tentang implementasi kebijakan ekonomi baru. Salah satu materi terkini yang menarik adalah tren digitalisasi pasar modal. Bursa Efek Indonesia meluncurkan platform baru untuk perdagangan saham online yang meningkatkan partisipasi investor muda.
Selain itu, isu sustainability atau ESG atau Environmental, Social, and Government semakin penting. Perusahaan yang ramah lingkungan seperti PT Adaro Energi mendapat perhatian lebih, mendorong indeks sektoral seperti indeks ESG Leaders. Namun, tantangan seperti cyber security dan risiko penipuan investasi online juga muncul dengan kasus-kasus penipuan saham yang meningkat. Materi lainnya yang berhubungan dengan ESG adalah peran investor, institusi versus retail. Pada 2023, investor asing masih mendominasi dengan kepemilikan sekitar 60%, tetapi investor domestik retail tumbuh pesat berkat aplikasi seperti Bybit atau Stockbit. Ini membuat IHSG lebih sensitif terhadap sentimen lokal. Terakhir, prospek jangka panjang IHSG cukup positif dengan target 8.000 sampai 9.000 pada 2025, didorong oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan 5% dan bonus demografi. Namun, resiko seperti perubahan iklim atau krisis energi bisa menghambatnya. Lebih jauh, struktur pasar modal juga berubah karena perilaku investor, termasuk meningkatnya peran investor retail atau termasuk kaum muda. Data terbaru menunjukkan jumlah investor pasar modal Indonesia terus meningkat. Dominasi investor muda atau di bawah 30 tahunan yang membuat dinamika pasar lebih cepat dan terkadang lebih sensitif terhadap sentimen jangka pendek. Selain itu, aspek regulasi dan reformasi pasar modal ikut mempengaruhi. Contohnya, regulator berencana menerapkan reformasi free float recruitment untuk saham perusahaan publik di 2025. Hal ini dapat mempengaruhi likuiditas saham, struktur kepemilikan, dan persepsi risiko di pasar. Faktor yang tidak kalah penting yaitu kinerja korporasi atau emiten. Perusahaan-perusahaan yang listing di BEI, laporan keuangan, kinerja laba, ekspansi bisnis, dividen, dan pengumuman korporasi besar akan mempengaruhi harga saham masing-masing perusahaan. Dan karena IHSG adalah agregat dari seluruh saham, pergerakan saham korporasi besar atau big caps punya dampak signifikan pada indeks. Sayangnya, banyak penelitian empiris menunjukkan bahwa faktor fundamental makro seringkali lebih dominan dibanding fluktuasi jangka pendek. Terakhir, sentimen investor lokal seperti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal dipengaruhi oleh berita media dan edukasi finansial. Jika masyarakat lebih paham tentang investasi, partisipasi retail investor bisa meningkat, seperti yang terjadi dengan fenomena galer saham pada tahun 2020 sampai 2021. Sekarang, mari kita beralih ke faktor global. Yang semakin penting di era globalisasi ini, pasar saham Indonesia tidak terisolasi. Ia sangat terpengaruh oleh kondisi ekonomi dunia. Salah satu faktor utama adalah kebijakan moneter dari bank sentral besar seperti Federal Reserve Amerika Serikat. Ketika Fed menaikkan suku bunga untuk mengatasi inflasi seperti yang terjadi tahun 2022 sampai 2023, arus modal asing keluar dari emerging market seperti Indonesia menuju Amerika Serikat yang lebih stabil. Ini menyebabkan IHSG turun tajam karena investor asing merupakan pemain besar di bursa kita. Sebaliknya, jika Fed menurunkan suku bunga, modal kembali masuk mendorong IHSG naik. Perang dagang atau ketegangan geopolitik juga berpengaruh. Misalnya, konflik antara Amerika Serikat dan China pada tahun 2018 sampai 2019 menyebabkan penurunan ekspor Indonesia ke China yang berdampak pada saham perusahaan ekspor seperti PT Indofood Sukses Makmur. Pandemi COVID-19 adalah contoh ekstrim di mana lockdown global pada 2020 membuat IHSG anjlok hingga 30%. Tetapi pemulihan vaksinasi pada 2021 mendorong rebound. Harga komoditas dunia seperti minyak, batu bara, dan nikel juga memainkan peran. Indonesia sebagai eksportir utama, harga saham perusahaan seperti PT Vale Indonesia naik ketika harga nikel global melonjak. Terakhir, sentimen global dari indeks saham dunia seperti Dow Jones seringkali berkorelasi dengan IHSG. Jika Wall Street jatuh, IHSG biasanya ikut terpengaruh karena efek domino. Selain faktor-faktor ini, ada juga variabel teknik
teknikal seperti volume perdagangan dan analisis teknikal, tetapi yang lebih menarik adalah isu-isu terkini yang sedang membentuk IHSG saat ini. Pada tahun 2024, salah satu isu utama adalah inflasi global yang masih tinggi pasca pandemi, dengan Bank Indonesia menaikkan suku bunga hingga 6% untuk menjaga stabilitas rupiah. Ini telah membuat IHSG berfluktuasi dengan level tertinggi di atas 7.000 pada awal tahun, tetapi turun ke bawah 6.500 pada pertengahan tahun karena kekhawatiran resesi global. Isu geopolitik seperti perang di Ukraina dan Timur Tengah juga mempengaruhi harga energi yang berdampak pada biaya produksi perusahaan Indonesia. Dengan memahami faktor-faktor ini, kita bisa menerima bahwa naik turunnya IHSG bukan sekedar hasil spekulasi acak, melainkan refleksi dari kondisi fundamental ekonomi, kebijakan, dan persepsi pasar baik secara domestik maupun secara global. Isu dan berita terkini tahun 2025 yang relevan dengan IHSG. Baru-baru ini, IHSG menunjukkan koreksi meskipun banyak sektor saham menguat, misalnya penutupan pada 25 November 2025 turun 0,56% ke 8,52188. Namun, pada hari Jumat terbaru, IHSG sempat dibuka menguat 0,11% ke level 8.55.66 seiring pelaku pasar mencermati arah kebijakan moneter domestik menjelang 2026. Sebelumnya, pada 13 November 2025, IHSG juga menguat karena optimisme terhadap penurunan suku bunga Bank Indonesia dan stimulus ekonomi domestik. Di sisi lain, jika mayoritas sektor melemah dan transaksi harian saham besar tercatat tinggi, seperti pada 27 November 2025, IHSG dapat tergelincir, menunjukkan bahwa pergerakan indeks tidak selalu sejalan dengan semua saham. Situasi global juga tetap menjadi penentu, kabar dari luar negeri, harga komoditas, serta aliran modal asing terus dipantau investor karena bisa memicu volatilitas meskipun kondisi fundamental domestik relatif stabil. Sekian pembahasan kita terkait IHSG dan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga saham serta isu-isu terkini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.